bab berikutnya, imamatul mutayammim, imam yang tayamum. Jadi imamnya tayamum, kemudian makmumnya berwudu. Bagaimana misalnya suatu saat imamnya tidak wudu, tapi makmumnya pada berwudu, sahkah? Jadi kejadian semacam ini bisa saja terjadi. Imamnya lagi sakit, kalau kena air menggigil, sementara masih tetap ingin ke masjid, atau listriknya mati, airnya sudah habis di pesantren misalnya, karena mengutamakan santri untuk berwudu, ternyata ustadz yang mau ngimami itu sudah kehabisan air. Ke tetangga pesantren sama, sudah diserbu santri, airnya sudah habis. Nah, ini juga mohon maaf kalau misalnya di pesantren itu, di tetangga-tetangga pesantren kemudian airnya diserbu habis ya. Mudah-mudahan itu menjadi satu amal jariah, karena santrinya yang banyak, listriknya mati, butuh air yang banyak. Maka mudah-mudahan itu menjadi pengorbanan bagi tetangga pesantren. Sehingga bisa jadi ustadznya karena kehabisan air yang jadi imam kemudian bertayamum, sementara makmumnya pada berwudu, dan sebagian yang lain bisa jadi pula tayamum. Ternyata kasus serupa pernah terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kasus semacam ini pernah terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka karena ini pernah terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak diperlukannya fatwa. Kita tinggal mencontoh apa yang pernah terjadi di zaman Nabi. Sebagaimana tadi, imam perempuan pernah terjadi di zaman Nabi. Kemudian imam orang yang buta pernah terjadi di zaman Nabi. Imam yang kurang utama pernah terjadi di zaman Nabi. Imamnya tayamum juga pernah terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena prinsip di dalam ibadah, kalau di zaman Nabi pernah terjadi, maka kita cukup ittiba, cukup mengikuti. Shalla Amr ibn al-As, sebagaimana sahabat Amr ibn al-As pernah sholat dan beliau menjadi imam, menjadi imam para tentara. Tentara ini biasa disebut dengan sariyah. Jadi kalau tentara yang diutus ini biasa disebut dengan sariyah. Wahwa, dan pada saat itu beliau itu mutayammim, beliau bertayamum. Sementara wa ma'ahu, orang yang bersama dengan beliau yang menjadi makmum, itu mereka adalah orang yang berwudu. Jadi makmumnya berwudu, beliau tayamum. Wa balagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kisah ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka falam yungkirhu, beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkarinya. Maka menunjukkan tetap sah meskipun statusnya hanya bertayamum. Bahkan tayamum ini di beberapa kesempatan kedudukannya bisa lebih tinggi daripada wudu. Karena wudu tidak bisa menggantikan mandi, sementara tayamum bisa menggantikan mandi. Jadi wudu itu tidak bisa menggantikan mandi, tetapi tayamum itu bisa menggantikan mandi. Sehingga di beberapa kesempatan tayamum bisa punya kedudukan lebih tinggi dari wudu. Karena falam tajidu ma'an fatayammamu, barang siapa yang tidak mendapatkan air maka hendaknya dia bertayamum. Ini pada saat kita mandi maupun pada saat kita wudu. Wudu tidak ada air, tayamum. Mandi tidak ada air, tayamum. Termasuk di dalamnya adalah mandi besar. Itu kalau tidak ada air bisa digantikan dengan tayamum. Tayamumnya bagaimana? Sama seperti tayamum biasanya. Artinya tidak perlu gulung-gulung di pasir, gulung-gulung di debu, tidak perlu.
Di kitab Umdatul Ahkam itu ada hadis Nabi yang menyebutkan ada seorang sahabat yang dia guling-guling di tanah karena beristihad, berpendapat kalau wudu kan tayamumnya wajah dan telapak tangan, kalau mandi berarti guling-guling. Ternyata kemudian dikoreksi oleh Rasulullah, yakfi kahakadha, cukup seperti ini. Seraya beliau mencontohkan tayamum seperti pada saat kita menggantikan wudu. Maka Bapak dan Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disitulah tayamum ternyata memiliki kedudukan yang istimewa. Bahkan meskipun dia hanya tayamum, jadi imam pun boleh. Jadi tidak harus kemudian monggo saya jadi makmum saja karena saya cuma tayamum. Tidak perlu. Kenapa? Karena tetap boleh meskipun tayamum tetap menjadi imam. Demikian pula kalau tidak ada air pada saat junub cukup tayamum. Tayamumnya mana? Ya cukup seperti pada saat tayamum menggantikan wudu, yaitu wajah dan telapak tangan. Bapak dan Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pula tayamum juga punya kedudukan yang istimewa yang lainnya. Tayamum ini juga bisa untuk menggantikan memandikan jenazah. Jadi kalau jenazahnya tidak mungkin dimandikan, itu bisa cukup ditayamumkan. Tayamumnya bagaimana? Apakah tangan jenazahnya ditarik? Enggak, pakai tangannya yang memandikan. Misalnya korban kebakaran atau orang yang sudah meninggal yang ditemukan sudah 2 minggu, yang kalau kemudian disiram dengan air maka akan menimbulkan kemudaratan yang besar, menyebarkan penyakit, bau yang tidak sedap, yang memandikan pun mungkin tidak kuat, atau kalau disiram bisa jadi tubuhnya hancur atau rontok. Maka ini bisa digantikan dengan tayamum. Ini bisa digantikan dengan tayamum. Nah, Bapak, Ibu yang berbahagia, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga di bab ini tayamum ternyata memiliki keistimewaan. Maka tidak perlu ragu kalau kemudian kita tidak mampu bersuci dengan air, maka silahkan bertayamum, baik karena sakit atau karena tidak mendapatkan air. Tetapi dengan posisi yang berbeda. Kalau karena sakit mendapatkan air tidak membatalkan tayamum. Tetapi kalau karena tidak ada air kemudian mendapatkan air, maka tayamumnya batal. Jadi pas sholat tayamum, pada saat takbiratul ihram kemudian hujan, berarti ada air, maka hendaknya membatalkan dan berwudu karena mendengar suara hujan.